keluar. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita. Saat kita sibuk berdebat soal politik di media sosial, mereka sibuk menandatangani berkas yang menguras tabungan negara. Modus ketiga yang tak kalah jahatnya adalah permainan izin dan regulasi. Ini sering terjadi di sektor sumber daya alam kita, seperti tambang dan minyak. Pejabat tidak perlu mencuri uang langsung dari kas negara. Mereka cukup menjual tanda tangan. Satu izin usaha pertambangan, IUP, bisa bernilai miliaran hingga triliun rupiah di bawah tangan. Para mafia tambang akan mendekati pejabat yang punya kuasa untuk memberikan izin. Sebagai imbalannya, pejabat tersebut diberikan saham kosong di perusahaan tambang tersebut atau diberikan jatah, setoran, rutin. Inilah yang menjelaskan kenapa ada pejabat yang gajinya mungkin hanya puluhan juta sebulan, tapi kekayaannya bisa mencapai ratusan miliar bahkan triliun. Mereka membangun kerajaan bisnis di bawah nama orang lain atau keluarga. Disinilah letak penindasan terhadap rakyat kecil. Karena izin diberikan kepada mafia yang cuma mau untung cepat. Mereka merusak lingkungan kita, menggusur lahan warga, dan meninggalkan lubang-lubang tambang yang mematikan. Rakyat mendapatkan limbahnya. Para mafia mendapatkan mewahnya. Modus keempat adalah manipulasi dana bantuan sosial, bansos. Ini mungkin yang paling menyayat hati. Di saat rakyat sedang menjerit karena pandemi atau krisis ekonomi, para koruptor ini melihatnya sebagai peluang emas. Dana yang seharusnya dipakai untuk membantu perut rakyat yang lapar, justru dipotong per paketnya. Bayangkan, 1.000 atau 2.000 rupiah yang dipotong dari setiap bungkus sembako, jika dikalikan jutaan paket, hasilnya menjadi puluhan miliar rupiah tunai yang masuk ke kantong pejabat. Kemenkeu menemukan bahwa skema korupsi bansos ini melibatkan koordinasi yang sangat rapi dari level atas hingga ke penyalur di lapangan. Mereka merasa aman karena merasa sedang menjalankan perintah atasan. Terakhir, ada modus penghilangan jejak digital. Para pemain besar ini sadar bahwa setiap transaksi pasti meninggalkan jejak. Oleh karena itu, mereka mulai menggunakan aset digital seperti kripto atau melakukan transaksi tunai dalam mata uang asing, dolar Singapura atau dolar AS, di tempat-tempat tersembunyi. Namun, mereka lupa satu hal. Teknologi forensik keuangan yang digunakan tim Purbaya Yudi Sadewa kali ini jauh lebih canggih. Setiap sen yang keluar dari kas negara, sekecil apapun itu, pasti memiliki asal-usul. Rakyat perlu paham bahwa semua modus ini dilakukan dengan satu tujuan, memastikan mereka tetap kaya dan berkuasa, sementara kita tetap sibuk bertahan hidup. Mereka ingin kita tetap bodoh, agar tidak bisa membaca laporan keuangan negara. Mereka ingin kita tetap bertengkar agar perhatian kita teralih dari triliunan rupiah yang mereka curi. Korupsi sistematis ini adalah bentuk pengkhianatan paling nyata. Mereka tidak menggunakan senjata untuk membunuh rakyat, tapi mereka menggunakan pulpen dan kebijakan untuk merampas masa depan kita. Uang 435 triliun itu seharusnya bisa menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia dalam sekejap. Tapi karena keserakahan yang terorganisir, uang itu justru menjadi bahan bakar bagi gaya hidup mewah para mafia kerah putih yang selalu tampil rapi di televisi seolah-olah mereka adalah pejuang rakyat. Hal ini membuka mata kita bahwa musuh kita bukan cuma satu atau dua orang, tapi sebuah sistem busuk yang sengaja dipelihara. Jika kita tidak bersatu untuk menuntut transparansi total dan mendukung pembersihan besar-besaran ini, maka modus-modus ini akan terus berulang. Jangan lagi mau dibohongi dengan istilah-istilah sulit. Intinya cuma satu, uang kita diambil, dan mereka berusaha menutupi jejaknya dengan segala cara. Kita harus terus mengawal proses ini, karena hanya dengan tekanan dari rakyatlah, tembok pelindung para mafia ini bisa diruntuhkan. Kita tidak boleh membiarkan uang 435 triliun ini hilang begitu saja, tanpa ada keadilan yang nyata bagi rakyat yang selama ini mereka tindas. Setelah kita membedah bagaimana uang rakyat hilang melalui sistem yang rumit, sekarang kita harus masuk ke sektor yang paling basah, sekaligus paling gelap di negeri ini, yaitu sektor energi dan sumber daya alam. Disinilah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Bahlil Lahadalia menjadi pusat perhatian publik. Mengapa dua sosok ini begitu disorot? Karena sektor yang mereka urus, yakni minyak, gas, dan pertambangan, adalah jantung ekonomi Indonesia. Jika jantungnya saja sudah digerogoti oleh mafia, maka seluruh tubuh bangsa ini akan ikut merasakan sakitnya. Mari kita bicara soal Ahok terlebih dahulu.
Kita semua tahu Ahok punya reputasi sebagai sosok yang keras dan anti-suap. Namun, dalam mega skandal 435 triliun ini, posisi beliau sebagai komisaris utama Pertamina selama beberapa tahun terakhir menjadi bahan pertanyaan besar bagi para penyidik. Masalah utamanya adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Nilainya tidak main-main, 285 triliun rupiah. Angka ini hampir separuh dari total skandal yang sedang kita bahas. Bagi orang awam, mungkin pertanyaannya adalah, apa hubungannya Ahok dengan uang sebanyak itu? Di Pertamina, ada proses impor minyak yang nilainya triliunan setiap bulannya. Penyidik menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam penentuan harga dan dari mana minyak itu dibeli. Ada dugaan bahwa mafia migas, yang dulu katanya sudah dibubarkan, ternyata hanya berganti baju atau menggunakan cara-cara baru yang lebih canggih. Sebagai pengawas tertinggi di perusahaan negara sebesar Pertamina, Ahok diperiksa untuk menjelaskan apakah sistem